Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang rumah bekas pembuangan mayat. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Kisah nyata dari Teh Nina. Ketika dia berusia 6 tahun, dia bersama dengan mama, ayahnya, dan kakak perempuannya pergi merantau ke Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai. Di sana dia tinggal sementara di rumah dinas ayahnya yang letaknya agak jauh dari keramaian. Berawal dari keanehan kakaknya yang suka berbicara sendiri di hari pertama menempati rumah itu. Akhirnya sebuah rahasia besar mengenai bangunan rumah dinas tersebut mulai terungkap. Tepat di tahun 96, ayah Teh Nina, Pak Jainuddin atau akrab disapa Pak Udin, mendapatkan promosi jabatan untuk memegang kantor wilayah cabang di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai, Sumatera Utara, selama kurang lebih 5 tahun. Dia pun segera memberitahukan istrinya, Bu Kusnirah, untuk mempersiapkan kepindahan mereka yang mendadak. Awalnya Bu Kusnirah atau Ibu Teh Nina sempat menolak keinginan suaminya yang begitu mendadak, karena dia memikirkan bagaimana jika kedua anaknya, Yanti yang berusia 10 tahun dan Nina yang berusia 6 tahun, tidak betah berada di kota yang akan mereka tinggali nanti. "Ayah, apa serius mau pindah ke sana? Kenapa nggak tinggal di Sumedang saja?" tanya Bu Kusnirah. "Ayah sudah bulat keputusannya, Bu. Ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh ayah selama ini. Ayah mau jadi pimpinan di sana, Bu. Gajinya pun 3 kali lipat dibandingkan di Sumedang. Dan di sana sudah dipersiapkan mobil serta rumah dinas untuk ayah, Bu." Mendengar hal tersebut, Bu Kusnirah pun menimbang-nimbang keputusan suaminya itu. Setelah Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk hijrah ke Pulau Sumatera dengan mengajak kedua anaknya. Singkat cerita, sesudah melewati perjalanan panjang sampai dengan kota Binjai, Pak Jainuddin ditelepon oleh seorang utusan dari kantor cabang untuk mengantarkan keluarga Pak Jainuddin ke rumah dinas yang sudah dipersiapkan. "Silakan masuk Pak Jainuddin dan keluarga. Selamat beristirahat di rumah dinas ini," ucap Pak Indra sambil menyerahkan kunci rumah dinas ke tangan Pak Jainuddin. "Rumah ini sudah saya bersihkan Pak Jainuddin, dan apabila ada perlu apa-apa Pak Jainuddin bisa hubungi saya. Sekarang saya mau pamit dulu Pak, kembali ke kantor," ucap Pak Indra dengan agak terburu-buru sambil beranjak pergi. Mereka sekeluarga saat itu tidak merasakan ada sesuatu yang aneh dalam rumah itu. Namun kesan awal melihat rumah dinas itu, ada hawa yang membuat Bu Kusnirah ini tiba-tiba merinding. Sebelumnya aku mau sedikit kasih gambaran tentang rumah dinas Pak Jainuddin ini. Rumah 2 tingkat bergaya ala arsitektur Belanda yang letaknya cukup jauh dari perkampungan sekitar. Memang terlihat agak sedikit menyeramkan, apalagi di rumah tersebut. Dinding cat depan rumahnya sebagian sudah ada yang terkelupas dan berlumut. Belum lagi di bagian halaman rumahnya dipenuhi oleh pohon-pohon nangka menambah kesan seram di rumah dinas yang akan ditempati itu. Setelah Ibu Kusnirah membenahi barang-barang yang dibawa, dia kemudian duduk-duduk bersantai di ruang keluarga, menonton televisi bersama Yanti dan Nina sambil menunggu suaminya Pak Jainuddin yang sedang mencari makan siang di sekitar rumahnya. Dan ketika mereka sedang asik bercengkrama dan menonton TV, secara tiba-tiba Yanti, anak pertama Bu Kusnirah, langsung berlari menuju lantai 2. Bu Kusnirah yang keheranan melihat gelagat anaknya mengikuti Yanti dari belakang sambil memanggil-manggil nama anaknya. "Yanti, Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh," ucap Bu Kusnirah. Yanti kemudian diam terpaku sambil menatap kosong ke sebuah kursi goyang tua
yang bergerak-gerak dengan sendirinya. "Yanti, ngapain kamu di sini? Kamu gak dengar ya dari tadi ibu manggil-manggil?" bentak suara Bu Kusnirah sambil memegang pundak Yanti. Yanti seperti terhenyak dan menatap wajah ibunya. "Bu, tadi Yanti melihat seorang anak bule. Jelas sekali, tadi dia berlari ke arah sini, Bu," sambil meledek Yanti. Ucap Yanti sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah kursi goyang tua yang berada di lantai 2. "Ah, sudahlah Yanti, mungkin kamu terlalu banyak berhayal," ucap Bu Kusnirah sambil mengajak kembali Yanti turun ke lantai 1. Tapi saat tangan Bu Kusnirah ini menggenggam tangan anaknya, Yanti justru melepaskan genggaman tangan ibunya dan wajahnya selalu menoleh ke arah kursi goyang tua. "Yanti mau main di sini aja, Bu. Biar Yanti main sendiri," jawab Yanti kepada ibunya. Karena anaknya bersikukuh untuk tetap berada di lantai 2, Ibu Kusnirah ini turun sendiri ke lantai 1, melanjutkan kembali nonton televisi bersama dengan Nina, adik Yanti. Beberapa menit kemudian, Nina dan juga Bu Kusnirah mendengar jelas suara ketawa Yanti dan suara berlari-larian. "Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh." "Kamu ketawa-ketawa sama siapa sih Yanti?" tanya Bu Kusnirah dari lantai 1. "Iya Bu," jawab Yanti setengah berteriak. Bu Kusnirah kemudian meminta adiknya Nina untuk melihat kakaknya yang sedang bermain-main di lantai 2. "Dek, coba lihat Teteh Yanti di atas ya. Dia lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa terus? Padahal di atas kan gak ada siapa-siapa," bisik-bisik Bu Kusnirah kepada Nina. Nina kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke lantai 2, dan dia saat itu heran melihat kakaknya, Yanti, sedang bermain po ame-ame seorang diri, dan kemudian Yanti berlarian seperti dia sedang dikejar oleh seseorang sambil tertawa-tawa. Nina segera berbisik-bisik kepada Bu Kusnirah tentang apa yang dilihatnya. Bu Kusnirah tidak percaya ucapan Nina. Kini giliran dirinya sendiri yang mencoba menghampiri Yanti di lantai 2. "Loh, Yanti, kamu tadi ketawa-ketawa dan bicara sama siapa nak? Mending kamu ajak main juga adikmu ya," ucap Bu Kusnirah membuka percakapan kepada Yanti yang sedang duduk di atas kursi goyang tua sambil menatap ke arah tembok kosong tanpa ekspresi. "Gak mau Bu, dia gak mau berteman dengan Nina. Dia hanya mau berteman dengan aku saja," jawab Yanti datar. "Aduh Yanti, kamu kenapa sih? Kelakuanmu kok aneh sekali di sini. Jangan buat ibu takut nak," cecar Bu Kusnirah. Yanti hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tak lama, beruntung ada suara dari bawah. "Assalamualaikum Bu, Yanti, Nina. Ayah pulang nih bawa makanan buat kalian," teriak Pak Jainuddin mengagetkan Bu Kusnirah. Mendengar suara ayahnya sudah pulang dari membeli makan, Yanti dengan sumringah berlari menjumpai ayahnya. "Ayah!" teriak Yanti sambil memeluk ayahnya. Bu Kusnirah enggan menceritakan hal aneh di diri Yanti kepada suaminya. Dia memperhatikan gelagat anak pertamanya itu saat sedang makan siang bersama. Tapi semua nampak seperti biasanya. Bu Kusnirah membatin mungkin saja dia terlalu berpikir terlampau jauh mengenai keanehan anaknya Yanti. Atau barangkali sikap Yanti saat ini bisa dibilang wajar karena penyesuaian tempat baru. "Ah, sudahlah," gerutu Bu Kusnirah dalam hati. Bu, kok ngelamun sih? Kenapa Bu? Apa makanannya kurang enak ya Bu? Atau mungkin gak cocok di lidah Ibu?" tanya Pak Jainuddin lembut. Iya ayah, enak kok ya makanan ini. Ibu sampai ngelamun mikirin gimana ya cara buatnya, jawab Bu Kusnirah berkilah. "Ini namanya mie gomak Bu. Enak kan? Di sini sulit sekali ayah cari makanan. Harus mengendarai mobil dan itu pun jaraknya lumayan jauh. Sekitar 15 menit ditempuh kendaraan," terang Pak Jainuddin. Pak Jainuddin tidak menyadari jika istrinya sedang bergumul perihal perilaku anaknya saat dia tidak ada. Melihat Yanti dan Nina yang lahap menikmati hidangan makanan serta mereka saling bercanda satu sama lain, Pak Jainuddin membuat kesimpulan
jika kedua hatinya dan sang istri pasti akan betah tinggal di rumah dinas tersebut. Acara makan siang pun tak lama terusik dengan datangnya seorang bapak-bapak yang ditafsirkan mungkin berusia 50 tahun lebih. Bapak-bapak tersebut datang dengan wajah yang kurang ramah. Dia kemudian berbicara dengan bahasa Batak, yang saat itu Pak Jainuddin dan keluarganya tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Pak Jainuddin meminta untuk si bapak misterius berbicara dengan bahasa Indonesia saja, serta Pak Jainuddin memperkenalkan dia dan keluarganya yang baru hari itu menempati rumah dinas tersebut. "Berhati-hatilah Glenn dan ingatlah namaku Togar," jawabnya aneh sambil berlalu pergi. Pak Jainuddin yang tidak mau pusing dengan orang yang aneh tiba-tiba mendatangi rumah dinasnya, kemudian melanjutkan makan siangnya kembali bersama keluarga. Tiba menjelang waktu sholat maghrib. Karena mereka belum tahu di mana arah kiblat di rumah itu, Pak Jainuddin memutuskan untuk memboyong anak istrinya ke surau di kampung terdekat dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, menurut buku Snirah, di kanan kiri jalan yang masih berbatu itu dihiasi oleh pohon-pohon bambu kuning yang cukup rindang. Dia pun dengan agak kuat mencengkram tangan suaminya dan berjalan agak menunduk. "Ibu, kenapa bu? Kok pegang lengan ayah kuat-kuat begini? Apa ibu takut?" tanya Pak Jainuddin. "Ibu cuma gak nyaman saja ya dengan lingkungan di sini." Ternyata setelah ibu perhatikan, rumah dinas itu benar-benar berada di ujung sendiri loh ya. Belum lagi lingkungan di sini benar-benar terpencil. Di Sumedang bisa dibilang kampung, tapi di sini lebih kampung lagi ya. Padahal sudah tahun 96, tapi rasanya ibu sedang ada di tahun 70-an saat ibu masih kecil, jawab buku Snirah dengan nada bergetar. "Ah, sama aja bu dengan di Sumedang. Masih banyak pohon-pohon dan masih kampung juga kok. Cuma memang bedanya kalau di sini rumah dinasnya agak jauh dari perkampungan warga. Mungkin ibu masih kaget saja dengan suasana baru. Nanti juga akan terbiasa bu. Tuh lihat, Yanti dan Nina, sepertinya asik-asik saja mereka tinggal di sini," ucap Pak Jainuddin lembut. Setelah berjalan sekitar 700 meter, akhirnya surau pun terlihat. Keluarga Pak Jainuddin lekas-lekas berwudu dan menunaikan sholat maghrib berjamaah. Begitu selesai sholat, baik Pak Jainuddin dan buku Snirah dihampiri oleh beberapa warga yang mungkin asing dengan kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Pak Jainuddin memperkenalkan dirinya dan keluarganya kepada warga, dan warga sekitar pun terlihat ramah menerima kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Namun wajah mereka perlahan berubah ketika Pak Jainuddin menjelaskan jika dirinya bekerja di PT Pancasakti yang bergerak di bidang penyediaan alat berat sebagai manajer cabang baru. "Berarti Waudin ini yang saat ini menempati rumah dinas itu?" tanya salah satu warga. "Iya, betul sekali. Kami yang saat ini menempati rumah dinas dari PT Pancasakti," jawab Pak Jainuddin sambil tersenyum. Para warga yang tadinya terlihat ramah mengajak berbicara, kini berubah menjadi agak sedikit aneh dengan tiba-tiba langsung pamit undur diri dengan tergesa-gesa. Buku Snirah yang sedari awal merasa lingkungan barunya itu membuat dia tidak nyaman, ditambah lagi para warga sekitar yang dia anggap agak kurang ramah, lalu mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Jainuddin. "Ayah, kenapa nggak bilang sih sama ibu dari awal kalau lingkungan tempat tinggal yang baru akan seperti ini? Ayah cuma bilang rumah dinasnya mewah dan pastinya ibu akan suka karena sejuk dikelilingi pepohonan. Gak taunya ini rumah sudah persis seperti rumah jin buang anak," ucap buku Snirah dengan agak meninggi. Entah mengapa respon Yanti mendengar ibunya berkeluh kesah sangat di luar dugaan. Dia kemudian berani memelototi mata ibunya dan mencengkeram kuat tangan buku Snirah sampai buku Snirah ini merintih kesakitan. Aduh, ampun, lepaskan nak. Kamu ini kenapa sih Yanti? Dari sejak menginjakan kaki di rumah, sifatmu aneh. Dan sekarang, kamu sudah berani ya melototi dan memelintir tangan ibu," ucap buku Snirah sambil meringis. Yanti, kamu ngelakuin apa ke ibu? Jangan kamu kurang ajar nak sama ibu.
Masa seorang anak kecil berani berlaku seperti itu? Bentak Pak Jainuddin kepada anak sulungnya. Yanti kemudian berbicara seperti bukan dirinya. Dan jika ditelaah, cara bicaranya persis orang dewasa. Ibu ini gak pantas ngomong gitu ke ayah. Ayah kan sudah berusaha mati-matian untuk keluarga kita supaya lebih baik lagi. Terima sajalah Bu, rumah dinas itu menjadi tempat tinggal kita selama ayah bertugas di Binjai. Tidak ada lagi tempat yang membuat Yanti akan merasa betah selain di rumah dinas itu, ucap Yanti. Bu Kusnirah menatap dalam-dalam mata anaknya itu ketika dia sedang berbicara. Dia yakin jika itu bukanlah Yanti yang biasa. Di rumah, Bu Kusnirah berdiskusi dengan suaminya Pak Jainuddin untuk membahas perilaku anaknya, Yanti. Bu Kusnirah menceritakan jika tadi siang dia menyaksikan keanehan-keanehan yang dialami oleh anaknya. Sudahlah Bu, barangkali Yanti masih rindu dengan teman-teman di kampung. Jadi dia punya imajinasi sendiri bermain dengan teman-temannya saat masih di Sumedang. Gak usah risau lah Bu, ucap Pak Jainuddin menenangkan hati Bu Kusnirah. Dalam perbincangan mereka di dalam kamar, Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah ini mendengar suara jeritan Nina dari lantai 2. Jadi di lantai atas itu tidak ada kamar atau sekat-sekat ruang, hanya khusus buat penyimpanan barang atau gudang saja. Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah langsung berlari menuju ke lantai 2. Tapi di sana mereka hanya menemukan Yanti yang sedang asyik bermain sendiri di depan kursi goyang tua tanpa ada Nina di sana. Yanti, di mana adikmu? Apa jangan-jangan tadi kamu yang menjerit? Tanya Pak Jainuddin. Yanti tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya saja telunjuknya menutup bibirnya, mengisyaratkan untuk Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah tidak bersuara. Di saat suasana hening, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di lantai 1 yang membuat Pak Jainuddin dan istrinya turun ke lantai 1 mencari sumber suara. Mereka terperanjat manakala melihat Nina sudah berada di bawah tangga sambil tubuhnya tertelungkup pingsan. Nina segera dibopong menuju ke kamar anak, dan Bu Kusnirah langsung mengompres kepala Nina sebagai bentuk pertolongan pertama. Ayah, bawa anak kita ke dokter sekarang ya, ucap Bu Kusnirah panik manakala tubuh Nina mendadak panas. Bu, ayah nggak tahu di mana ada dokter di sini Bu. Lagian untuk ke kota sudah malam, pasti sudah tutup, jawab Pak Jainuddin panik. Ayah, Bu, Ibu, ucap suara Nina pelan. Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin langsung mengucap syukur berkali-kali. Melihat kini anaknya perlahan mulai membuka mata, walaupun sepertinya dengan keadaan yang masih lemas. Ayah, tadi Nina mendengar kalau nama Nina dipanggil-panggil. Saat Nina dekati, ternyata Nina melihat ada sebuah tangan buntung yang bergerak-gerak sendiri ya. Nina takut sekali ya. Pak Jainuddin paham. Mungkin anaknya tadi sampai pingsan karena sangat ketakutan. Tuh kan ayah, jangan-jangan rumah ini ada hantunya, cecar Bu Kusnirah. Sudahlah Bu, besok kan ayah baru mau ke kantor. Ayah coba tanyakan kepada Pak Indra tentang asal-usul rumah ini. Kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan begitu saja. Kan kita belum ada sehari di sini Bu. Barangkali memang anak kita yang sedang ngelindur, jawab Pak Jainuddin. Berlanjut di hari kedua, Bu Kusnirah, Yanti dan juga adiknya menaiki delman yang kebetulan lewat di depan rumah dinas. Mereka bertiga berniat untuk mencari sekolah dasar terdekat di sekitar perkampungan supaya mendaftarkan anaknya, Yanti dan Nina, serta pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, tepatnya di bawah pepohonan bambu kuning, kuda delman ini tiba-tiba mengamuk dan hampir mencelakai si kusir. Mau tidak mau pagi itu akhirnya Bu Kusnirah dan ketiga anaknya melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk sampai di tujuan. Berbeda dengan Nina dan ibunya yang masih agak gugup dan panik pasca kuda delman itu mengamuk, Yanti sama sekali tenang dan diam saja, seperti tidak ada insiden apa-apa. Setibanya di sekolah SDN terdekat,
Bu Kusnira segera menemui kepala sekolahnya, Ibu Manulia, untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Saat ibu kepala sekolah ini mengetahui di mana Bu Kusnira tinggal, dia seperti tidak percaya dan bahkan 3 kali memastikan apakah Bu Kusnira itu berada di rumah tersebut. "Benar, Bu. Saya tinggal di rumah dinas yang letaknya di paling ujung, yang banyak pohon akannya itu," ibu kepala sekolah berdalih. Jika memang rumah itu tadinya sudah lama sekali tidak berpenghuni, dan dia cukup terkejut, kini sudah ditempati oleh keluarga Bu Kusnira. Terakhir kali saat itu Bu Kusnira ini mau pamit pulang, ibu kepala sekolah mengucapkan sesuatu yang membuat Bu Kusnira ini cukup kepikiran. "Hati-hati di rumah itu, Bu." Namun Bu Kusnira berpura-pura tidak mendengar dan menghiraukan ucapan Ibu Manulia si kepala sekolah. Sekembalinya dari rumah dinas, Bu Kusnira langsung mempersiapkan bahan makanan untuk dia masak yang kebetulan dia beli dari pasar kaget. Ketika Bu Kusnira berada di dapur, dia kaget manakala gelas beling yang berada di atas meja tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Berkali-kali dia beristighfar. Dia yakin jika itu adalah sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Di sisi lain, suaminya Pak Jainuddin bekerja di hari pertama menjadi seorang pimpinan cabang. Selain kemampuan dan pengalaman beliau dalam mengoperasikan alat-alat berat, Pak Jainuddin dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik serta tegas. Tak heran mengapa dia dipercaya atasannya untuk mengemban tugas di luar pulau agar bisa memajukan perusahaan tempat dia bekerja. Ketika jam istirahat makan siang, Pak Jainuddin teringat untuk berbicara perihal asal-usul rumah dinas itu kepada Pak Indra. "Setahu saya rumah itu memang sudah ada jauh sebelum PT ini ada. Awalnya Pak Yasir meminta mantan manajer lama yang bekerja di sini untuk mencari sebuah rumah yang diperuntukkan untuk mes atau bisa dibilang rumah dinas para karyawan yang kebetulan sebagian berasal dari Pulau Jawa. Lalu entah bagaimana dipilihlah rumah tua yang saat ini ditempati oleh Pak Jainuddin. Mungkin karena rumah tua harganya murah menjadi alasan Pak Yasir tanpa berpikir panjang membeli rumah itu." Jelas Pak Indra si office boy. "Oh ya, tapi begitu rumah dinas itu dipakai oleh para karyawan, beberapa dari mereka memilih untuk mengontrak rumah saja, dan lama-kelamaan rumah tersebut dibiarkan kosong tak berpenghuni dan ditinggalkan hanya perabotannya saja," sambung Pak Indra kembali. Ketika Pak Jainuddin menanyakan alasan para karyawan tersebut meninggalkan rumah dinas itu, Pak Indra hanya menjawab tidak tahu menahu pastinya. Tapi menurut selentingan kabar dari mantan karyawan yang pernah tinggal di sana, rumah dinas itu angker dan berbahaya. Pak Jainuddin seketika teringat akan ucapan istrinya tentang keanehan Yanti dan juga ucapan anaknya Nina, bahkan sampai dia pingsan. Setelah dipikir-pikir, Pak Jainuddin akan mengambil langkah untuk menyembunyikan kepada istrinya kenyataan jika rumah dinas itu angker, supaya istri dan anaknya tidak terlalu kepikiran tentang riwayat rumah dinas angker tersebut. Jika Pak Jainuddin sudah menerima gajian bulan depan, barulah dia akan mengajak keluarganya untuk pindah ke kontrakan baru. Sepulang dari kantor, Pak Jainuddin melihat rumah dinas itu benar-benar gelap. Dia mengetuk-ngetuk pintu rumah dan memanggil-manggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa kali dia mengetuk-ngetuk, barulah istri Pak Jainuddin menjawab dari dalam rumah dan segera membuka pintu dengan tangan kanan membawa lilin. "Bu, sejak kapan rumah ini mati lampu?" tanya Pak Jainuddin. "Baru saja ya. Tadi pas saya panggil-panggil, ibu dengar kok. Tapi ibu sedang mencari lilin untuk penerangan dan lalu menyalakan api di kompor minyak untuk membakar lilin dulu," jawab Bu Kusnira. Pak Jainuddin dan keluarga kecilnya lalu menikmati makan malam dengan hanya ditemani penerangan cahaya lilin redup. Saat mereka sedang menikmati makan malamnya, di luar rumah ada suara langkah kaki baris berbaris dan jelas terdengar suara komando prajurit. Langkah kaki itu seperti terus berputar-putar
mengelilingi rumah dinas tersebut, sampai pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Kini giliran Pak Jainuddin yang perasaannya tidak tenang. Dia kepikiran akan cerita Pak Indra jika benar adanya rumah dinas itu berhantu. "Ya, kok ibu nggak nyaman ya berada di sini? Barusan ayah dengar sendiri kan, ada suara langkah kaki tentara yang memutari rumah dinas ini," ucap Bu Kusnirah dengan berbisik-bisik kepada suaminya. Pak Jainuddin tidak merespon apa-apa. Dia bingung bagaimana caranya menyampaikan kepada sang istri kenyataan dari rumah angker itu. Sesudah makan malam, beruntunglah lampu di rumah dinas Pak Jainuddin menyala kembali. "Alhamdulillah sudah menyala kembali," ucap Pak Jainuddin. Dia segera beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Tapi begitu dia menyiramkan air ke tubuhnya, seketika yang dilihat Pak Jainuddin, air itu menjadi darah segar. Belum lagi di telinga kanan Pak Jainuddin samar-samar terdengar suara gemuruh orang yang meminta tolong. Karena takut, Pak Jainuddin mengurungkan niatnya untuk mandi. "Ayah, kok nggak jadi mandi? Apa airnya dingin? Mau ibu buatkan air panas?" tanya Bu Kusnirah. Dia melihat gelagat aneh suaminya selepas dari kamar mandi, dan kemudian perlahan Bu Kusnirah menanyakan apa yang dilihat suaminya. Dengan nafas tersengal-sengal, akhirnya Pak Jainuddin jujur kepada istrinya jika tadi dia terperanjat manakala melihat air yang dipakainya untuk mandi berubah menjadi darah. Bu Kusnirah dan suaminya kembali ke kamar mandi untuk mengecek apa betul air dalam sumur kamar mandi itu berubah menjadi darah. "Loh, kok airnya sudah bening lagi, Bu? Tadi ayah benar-benar lihat kok airnya berubah jadi darah," ucap Pak Jainuddin. Kini Pak Jainuddin berbisik-bisik dengan istrinya perihal riwayat asal-usul rumah dinas ini. Dia meminta untuk istrinya sabar tinggal di rumah angker tersebut sebulan lamanya sampai Pak Jainuddin telah mendapatkan gaji. Pak Jainuddin berjanji untuk segera memboyong keluarganya pindah. "Ya sudahlah ya, mau bagaimana lagi? Namanya sudah terlanjur kita menempati rumah ini. Tapi ayah janji ya, bulan depan setelah gajian, ayo segera kita tinggalkan rumah ini," ucap Bu Kusnirah. Tiba-tiba bunyi suara gelas jatuh yang membuat Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin kaget. "Astagfirullahaladzim, apalagi itu ayah?" tanya Bu Kusnirah kepada suaminya sambil memeluk erat. "Ayah nggak tahu, Bu. Kan dari tadi ayah ngobrol di sini sama ibu di kamar. Ayo coba kita lihat keluar, Bu." Begitu keluar kamar, Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah melihat Yanti yang sedang berdiri mematung menatap keluar rumah dengan keadaan pintu yang terbuka lebar. Di samping Yanti tergeletak juga gelas berisi air dan piring berisi makanan yang jatuh berserakan. "Yanti, kamu kenapa, Nak? Ini kenapa pada tumpah semua? Sadar, Nak, istighfar," sambil memeluk erat anak sulungnya. Berbeda dengan Bu Kusnirah, Pak Jainuddin menanyakan kepada Nina apa yang terjadi kepada kakaknya. Nina kemudian menceritakan dengan terbata-bata jika tadi saat dia dan sang kakak sedang asik nonton televisi, pintu rumah diketuk-ketuk. Kebetulan yang membuka pintu saat itu adalah sang kakak. Saat itu Nina mengaku mendengar suara perempuan yang meminta tolong diambilkan minum dan meminta makanan. Tapi dia tidak melihat siapa tamu di luar yang datang. Tapi begitu Nina mengintip, ternyata yang meminta makan tadi adalah sesosok perempuan memakai kebaya berwarna merah. Namun kebaya tersebut terlihat robek, compang-camping, dan yang lebih menakutkan ternyata kepala wanita itu buntung. Anehnya sang kakak malah tidak takut dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Dia justru memberikan segelas air dan piring itu sampai pada akhirnya gelas dan piringnya terjatuh. Dari kejadian itu, antara Pak Jainuddin dan istrinya terlibat cekcok mulut. Bu Kusnirah menyalahkan suaminya yang terlalu buru-buru untuk mengambil keputusan pindah ke kota Binjai. Sedangkan Pak Jainuddin merasa jika istrinya terlalu memojokkannya.
Keesokan harinya Pak Jainuddin meminta izin untuk kasbon dari perusahaannya. Tapi sayangnya, permintaan Pak Jainuddin ditolak oleh bagian keuangan karena nominal yang diajukan terlalu besar. Rencananya uang tersebut mau dia pergunakan untuk menyewa rumah. Maaf Pak Jainuddin, nominal yang Bapak ajukan belum dapat di-ACC oleh atasan. Tolak Rika, staf kantor yang bekerja di bagian keuangan. Sedangkan di rumah, Bu Kusnirah mengisi waktu senggangnya dengan mengaji setelah mengajari kedua anaknya membaca Iqra. Ketika Bu Kusnirah ini sedang melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, terdengar suara teriakan pria dan juga suara tangis perempuan. Ibu Kusnirah menghentikan sebentar aktivitasnya itu dan bergegas mencari sumber suara. Tapi dia tidak menemukan siapa-siapa yang ada di sekitar rumahnya. Dia pun melihat kedua anaknya sedang tidur siang. Setelah dirasa semua aman-aman saja, Bu Kusnirah kemudian kembali membaca kitab suci Al-Quran. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, dilanjutkan dengan suara gedoran terdengar dari luar rumah. Bu Kusnirah kembali bangkit untuk segera membukakan pintu. Bu Kusnirah terkejut manakala dia melihat suaminya sudah pulang dari kantor, padahal masih sekitar jam 2 siang. Seperti biasa, Bu Kusnirah langsung menyambut suaminya itu dan menyiapkan segelas air. Ayah, kok gak bawa mobil? Ayah pulang sama siapa? Kok tumben pulang cepet? Tanya Bu Kusnirah heran. Kamu jangan sekali-kali membaca itu di sini, atau nanti akan mendapat celaka. Buang itu. Buang sekarang, jawab Pak Jainuddin sambil membentak-bentak dengan mata yang merah. Bu Kusnirah tidak mengerti apa maksud dari suaminya itu. Dia kemudian menanyakan kembali, membaca apa sih ya? Ibu sedang mengaji, masa ibu harus buang kitab suci itu? Ini kenapa sih? Datang-datang berperangnya tidak jelas, jawab Bu Kusnirah. Tanpa menjawab pertanyaan Bu Kusnirah, Tiba-tiba suaminya itu naik ke lantai 2. Dalam kebingungan, Bu Kusnirah telinga kanannya tiba-tiba berdengung keras dan dia mendengar suara pria yang berkata, "Dia bukan suamimu." Seketika peluh mulai bercucuran dari kening Bu Kusnirah dan jantungnya benar-benar berdetak cepat. Bu Kusnirah berjalan mengendap-endap ke lantai 2, memastikan suara yang dia dengar barusan jika itu bukanlah suaminya. Dia terperanjat manakala nyatanya di lantai 2 tidak ada siapapun di sana. Sepulang suaminya Pak Jainuddin, Bu Kusnirah menceritakan bagaimana perasaannya ketika tadi siang dia menjumpai sosok yang menyerupai Pak Jainuddin. Mendengar hal tersebut, Pak Jainuddin menitikkan air matanya. Dia merasa sangat amat bersalah telah membawa keluarga kecilnya ke sebuah rumah angker. Dia pun menjelaskan jika di kantor tadi dia sudah mencoba mengajukan pinjaman, tapi ditolak. Mau tidak mau dia sekeluarga harus menempati rumah dinas tersebut sampai Pak Jainuddin gajian. Waktu bergulir begitu cepat. Sampai tiba saat malam hari, Ibu Kusnirah yang terbangun karena ingin buang hajat, tiba-tiba langkah kakinya terhenti di ruang keluarga. Dia agak kaget melihat anaknya, Yanti, sedang menonton televisi sendirian dengan keadaan televisi menyala, namun tidak ada tayangan. Dan di tahun 96 kala itu, televisi selesai acara sampai jam 11 atau jam 12 malam. Sisanya warna abu-abu semut. Nak, kamu ngapain? Malam-malam begini malah nonton TV. Kan tayangannya sudah habis. Sekarang yuk kembali ke kamar ya. Tidur lagi. Matiin TV-nya nak, ucap Bu Kusnirah sambil mematikan televisi dan menggandeng tangan anaknya. Ketika Bu Kusnirah menggandeng tangan anaknya, rasanya tangan Yanti ini benar-benar dingin. Dia berjalan menuju ke kamar anak, tapi begitu pintu terbuka, matanya benar-benar terbelalak ketika dia melihat Yanti anaknya sedang tidur pulas bersama Nina adiknya. Sontak saja Bu Kusnirah melihat sosok yang menyerupai anaknya tersebut.
dan kini sosok itu berganti menjadi sesosok tangan manusia tanpa tubuh. Bu Kusnirah kemudian menjerit sekuat tenaga. Spontan, kedua anak Bu Kusnirah beserta suaminya langsung terbangun mendengar suara jerit Bu Kusnirah. "Bu, Ibu, kenapa? Kok malam-malam malah teriak-teriak di kamar Nina dan Yanti?" tanya kedua anaknya. Bu Kusnirah tidak menjawab pertanyaan anaknya itu. Dia kemudian pergi ke kamarnya sambil menahan tangis. "Sudah, Bu, ayah mengerti apa yang ibu takutkan," ucap Pak Jainuddin mengelus-elus pundak istrinya. Seperti dia sudah mengetahui apa yang baru terjadi. Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah melewati malam itu dengan keadaan terjaga. Mereka bertukar pikiran langkah apa yang harus dilanjutkan karena kondisi di rumah itu semakin hari semakin mengganggu. Ayah mau temui orang aneh yang mengaku Togar, Bu. Entah mengapa ayah punya intuisi kuat untuk menemui orang itu. Ibu ingatkan, Bu, Togar, si pria aneh yang datang saat hari pertama kita menempati rumah ini, tanya Pak Jainuddin. "Loh, kenapa mau menemui dia ya? Bukannya dia seperti agak aneh?" tanya kembali Bu Kusnirah. Pak Jainuddin menjelaskan ia akan mencari orang yang bernama Togar ini ke perkampungan warga. Barangkali Togar paham apa yang harus mereka lakukan. Karena begitu di hari pertama, Togar sudah mewanti-wanti untuk berhati-hati. "Ya sudah, ayah segera mandi ya. Sekarang sudah pagi menjelang. Ibu mau siapkan makanan juga untuk ayah dan sarapan Nina dan Yanti," terang Bu Kusnirah. Selepas suaminya pergi ke kantor, Bu Kusnirah melanjutkan aktivitas di rumah seperti pada biasanya, hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan Nina dan tangisannya. Bu Kusnirah yang saat itu sedang menjemur pakaian langsung berlari ke dalam rumah untuk melihat keadaan anaknya. "Ya Allah, Yanti, istighfar nak, lepaskan pisau itu," bentak Bu Kusnirah yang panik manakala melihat pisau sudah berlumuran darah. Bukannya sadar, Yanti malah mengejar adiknya Nina sambil berkali-kali mencoba untuk menghunuskan pisau dapur di tangannya sambil tertawa-tawa cekikikan. Merasa ada yang tidak beres, Bu Kusnirah berinisiatif langsung menggendong Nina adiknya yang menangis keluar dari rumah itu. Perasaan Bu Kusnirah benar-benar sudah kalut. Sepanjang perjalanan, dia pun menangis sambil berteriak-teriak mencari pertolongan karena anaknya Nina tangannya terus mengeluarkan darah terkena sabetan pisau kakaknya. Beruntunglah saat itu tidak lama kemudian datang delman yang sedang lewat. Bu Kusnirah segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat dan Nina segera diberikan pertolongan. Ada sedikit rasa lega di hati Bu Kusnirah. Tapi di sisi lain, dia masih terus memikirkan Yanti yang masih berada di rumah itu. Bu Kusnirah kemudian teringat akan ucapan suaminya untuk mencari Pak Togar. Melalui bantuan warga sekitar, Bu Kusnirah akhirnya berhasil menemukan kediaman Pak Togar. Secara kebetulan, ternyata Pak Togar adalah suami dari Ibu Manulia, si kepala sekolah. Pantas saat Bu Kusnirah mendaftarkan kedua anaknya bersekolah, Ibu Manulia seolah tidak percaya jika Bu Kusnirah tinggal di rumah itu, dan dia menasehati untuk berhati-hati. Dengan bercucuran air mata, Bu Kusnirah meminta supaya Pak Togar membantu anaknya Yanti yang saat ini masih berada di rumah dinas angker. "Tidak ada yang bisa diperbuat. Segera tinggalkan rumah itu. Akan ada jiwa yang terenggut jika kalian menempati rumah itu terlalu lama," ucap Togar. Togar kemudian mengambil sebuah jimat dan kembali bersama Bu Kusnirah ke rumah dinas. Sedangkan Nina, dia titipkan sementara di rumah Pak Togar. Setibanya di sana, Bu Kusnirah memanggil-manggil nama anaknya, tapi tidak ada jawaban. Dia dan Pak Togar kemudian berlari menuju ke lantai 2, di mana biasanya Yanti menghabiskan waktunya. Dan benar saja dugaan Bu Kusnirah. Dia melihat anaknya sedang duduk di kursi goyang sambil tatapan matanya kosong.
Pak Togar segera mengalungkan jimat yang ia bawa di leher Yanti, dan seketika Yanti jatuh pingsan. "Cepat, pergi dari sini. Bawa barang-barang kalian dari sini dan jangan pernah kembali lagi," ucap Pak Togar memberikan instruksi. Dengan tergesa-gesa, Bu Kusnirah membawa pakaian seadanya dari rumah dinas itu dan lalu beranjak pergi. Di rumah Pak Togar, perlahan Yanti mulai siuman. Yanti tak hentinya menangis. Dia menceritakan jika dia diajak ke dimensi lain saat dia berada di lantai 2 di hari pertama. Dia mengaku tubuhnya dikuasai oleh sesuatu sehingga Yanti terkadang hilang kesadaran. Mendengar pengakuan Yanti, Pak Togar hanya manggut-manggut saja. Dia percaya pengakuan anak 10 tahun itu tidak dilebih-lebihkan. Lalu tak lama kemudian, Pak Togar pun memberitahukan asal-muasalnya rumah tersebut kepada Bu Kusnirah. Kakek Pak Togar sewaktu muda bekerja sebagai pesuruh di rumah keluarga Van Hak. Menurut sang kakek, keluarga Van Hak tidak seperti kompeni Belanda lainnya yang suka memeras keringat ataupun bertindak semena-mena. Sang kakek diberikan upah sepadan, dan juga keluarga Van Hak terkenal di wilayah sekitar sebagai orang Belanda yang baik dan tak segan menolong para pribumi. Tapi semuanya berubah ketika pada tahun 42 Jepang datang untuk menginvasi daerah Binjai. Keluarga Van Hak yang terdiri dari 3 orang, kepala keluarga, istrinya dan sang anak laki-laki, diminta untuk segera meninggalkan rumah itu sebab akan dipakai oleh tentara Nippon sebagai pos penjagaan. Karena tidak menemukan kesepakatan, 3 orang tentara Jepang itu kemudian pergi kembali meninggalkan rumah tersebut. Belum selesai permasalahan antara Jepang dan keluarga Van Hak, malahnya tepat di sore hari, bala tentara Jepang kembali mendatangi rumah keluarga Van Hak. Tanpa banyak berkata-kata, para tentara langsung menembaki seluruh keluarga Van Hak dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Kakek Togar yang bisa kabur dari rumah itu akan kekejaman para tentara Nippon. Mendengar pengakuan dari kakek Togar, warga pun terpancing emosinya untuk membalas dendam kepada para tentara Jepang. Namun karena mereka yang tidak dibekali dengan persenjataan mumpuni, dengan mudah warga yang mencoba untuk memberontak langsung dilumpuhkan oleh para tentara Jepang dan jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur. Tidak sampai di situ saja, rumah itu bahkan dijadikan tempat pelampiasan nafsu bejat tentara Jepang. Beberapa warga perempuan diangkut dan disekap di sana, dijadikan budak nafsu. Mereka disiksa dan tidak diberi makan sampai akhirnya mereka meninggal karena malnutrisi. Setiap hari pasti ada saja jerit tangis dan minta tolong dari rumah tersebut, dan kemudian tak lama suara itu hilang. Para warga tidak bisa berbuat banyak. Mereka pasrah akan keadaan tertekan para penjajah itu. Seringkali warga mencoba melakukan perlawanan, namun yang ada, mereka tertangkap dan disiksa sebelum nyawanya dihabisi. Bahkan sampai ada yang dimutilasi dan dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya mati karena kehabisan darah. Setelah Jepang terpukul mundur menjelang masa kemerdekaan RI, beberapa tentara Jepang memutuskan untuk harakiri atau bunuh diri, dan sisanya berhasil dieksekusi oleh warga sekitar yang sudah menyimpan dendam membara. Lalu bagaimanakah dengan mayatnya? Sudah pasti dibuang ke dalam sumur. Belum berakhir pertumpahan darah yang terjadi di rumah jagal manusia itu, waktu pun berganti ketika kemelut politik terjadi antara partai komunis dan juga warga penduduk yang kontra terhadap pemahaman PKI. Mereka yang tidak sepaham kemudian diculik, dianiaya, dibunuh di rumah tersebut, dan akhirnya jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur yang ada di rumah dinas itu. Pada tahun 60-an akhirnya rumah itu benar-benar dibiarkan kosong. Kakek Togar kemudian berinisiatif untuk merawat, memugar dan mengurus kembali kepemilikan surat-surat rumah peninggalan sang majikannya dulu. Namun entah mengapa gangguan dan gangguan misterius terus dialami oleh sang kakek, sampai kakeknya Pak Togar ini agak mengalami sakit jiwa
karena tidak tahan diganggu oleh hal-hal yang di luar nalar. Sepeninggal almarhum kakeknya, rumah itu sempat dihuni oleh ayah, ibu, Pak Togar, dan ketiga adiknya. Tapi belum ada setahun menempati rumah itu, rumah tersebut sudah memakan korban jiwa. Adik bungsu Pak Togar yang ditemukan meninggal gantung diri di lantai 2. Sebelum dia ditemukan gantung diri, adik bungsu Pak Togar mengaku sering didatangi makhluk menyeramkan, dan tak terhitung pula beberapa kali dia melihat sosok semacam kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sejenisnya ada di rumah tersebut, serta belum lagi suara-suara yang mengganggu. Setelah cukup lama dibiarkan kosong untuk kesekian kalinya, akhirnya rumah itu dijual kepada PT Pancasakti, di mana tempat Pak Jainuddin bekerja dengan harga yang sangat amat murah. PT Pancasakti memugah rumah itu dan membuang kursi goyang yang tersisa di rumah itu. Tapi anehnya kursi goyang tersebut selalu kembali dan kembali lagi ke lantai 2. Kata Pak Togar, ketika rumah dinas angker itu ditempati oleh karyawan dari PT Pancasakti, mereka mengeluhkan kejadian mati lampu di setiap pukul 6 sore. Manakala waktu itu adalah waktu para tentara Jepang menghabisi nyawa keluarga Van Hak dengan keji. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya merah compang-camping yang berjalan sambil membawa-bawa kepalanya, serta melihat banyak sosok penampakan yang hanya terlihat bagian tangannya saja ataupun hanya setengah badan sedang berjalan-jalan di dalam rumah. Mendengar pengakuan Pak Togar, seketika bulu kuduk Bukus Nirah berdiri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Bukus Nirah dan keluarganya berada lama di dalam rumah jagal manusia itu. Bukus Nirah kemudian meminjam telepon dari kantor sekolah tempat Ibu Manulia bekerja. Dia segera menelpon suaminya agar cepat pulang karena Bukus Nirah sudah menunggu kehadirannya di rumah Pak Togar. Akhir kisah, keluarga Bukus Nirah tinggal sementara di rumah warga yang disewakan. Dan oleh sebab peristiwa mengerikan, terbawa ke dimensi lain, Yanti, anak sulung Bukus Nirah, serta Pak Jainuddin tidak sengaja mata batinnya terbuka, sehingga mau tidak mau dia bisa melihat makhluk-makhluk halus, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Sampai dengan hari ini, keluarga Pak Jainuddin sendiri tinggal di kota Binjai, sampai dengan Nina anak bungsunya duduk di bangku SMA kelas 1. Pak Jainuddin kembali ke kampung halamannya yang berada di Sumedang bersama dengan istri dan anak bungsunya Nina. Sedangkan sang kakak Yanti memilih untuk tetap tinggal di Binjai dan menikah dengan orang asli sana. Demikianlah kisah tentang sebuah keluarga yang tinggal di rumah bekas pembantaian. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.